Halo praktikan DSD, selamat datang di video modul 5 dan 6. Di modul 5 kita akan belajar tentang decoder dan encoder, dan kalau di modul 6 kita akan belajar tentang multiplexer dan demultiplexer. So let's get started. Pertama-tama kita akan membahas tentang decoder. Nah, di sini decoder itu adalah em, device kombinatorial yang mempunyai n input, dan kalau outputnya itu maksimum dia ada 2 pangkat n. Jadi misalnya kalau di sini contoh tabelnya ada 3 input, maka decoder di sini outputnya itu bisa 2 pangkat 3 atau 8 maksimumnya. Bisa kecil, bisa lebih kecil daripada 8, tapi maksimumnya batas atasnya ada 8 input. 8 output maksudnya. Nah, decoder itu adalah device yang digunakan untuk decoding. Dan decoding itu adalah mengkonversi atau mentranslasi dari satu kode input dan menjadi output kode yang lebih bisa diolah secara lebih mudah. Nah, contohnya di sini kita punya tabel truth table untuk suatu decoder dari angka biner, yaitu ini kan 000 3 bit. Nah, terus 001 ini biner 1, ini biner 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, input ini yang dari biner ini dikonversi ke one hot representation. Jadi, kalau misalnya 000, itu nanti outputnya jadi 00001. Jadi, satunya di sini itu menunjukkan angka berapa sih yang sebenarnya direpresentasikan di input ini. Kalau 0 kan berarti D0-nya 1. Berarti menandakan bahwa, oh sebenarnya inputnya ini angka 0 gitu. Nah, kalau inputnya 1 maka D1, kalau inputnya 2 maka D2, dan seterusnya sampai akhirnya nanti 7, 111, maka sini satunya ada di D7 di sini. Seperti itu. Nah, em, kalau gitu, kalau misalnya kita mempunyai angka 5 di sini misalnya. Di sini kan angka 5 di, oh sorry, angka 5 di sini. Di sini. Bentar. Nah, di sini. Nah, kalau itu maka kita bisa ngecek port D5 apakah dia satu atau enggak gitu. Kalau D5 nol misalnya. Misalnya kalau D5-nya itu nol, maka kita pasti tahu bahwa inputnya bukan 5. Karena kalau inputnya 5 pasti itu D1. Nah, ketika D5-nya satu, yaitu kayak gini nih satu, maka barulah kita tahu bahwa inputnya itu sebenarnya angka 5. Nah, itu lebih mudah ngecek dari output decoder daripada kita bikin sendiri sirkuit untuk mengecek apakah suatu angka 5 gitu. Karena kan kalau kita mau ngecek apakah 3 bit angka itu 5, kita kan harus buat sirkuitnya dulu kayak AND gate-nya. Kan 5 itu kan 101. Maka kita harus ngecek di sini eh, kita masukin buffer, di sini kita masukin not, di sini kita masukin ke buffer aja. Habis itu kita harus ending kan, ketiga gitu. Nah, inilah kayak kayak sirkuit ini fast checker gitu. Nah, tapi ini kan sulit gitu kita buat sendiri. Daripada kita buat sendiri, maka kita pakai decoder seperti itu. Nah, habis itu decoder yang contoh ini, yang dari biner ke one hot representation ini, itu bukan satu-satunya tipe decoder. Ada tipe decoder lain yang namanya seven segment decoder. Jadi daripada dia mengconvert dari biner ke one hot representation seperti yang di atas ini, dia mengconvert dari BCD atau 4 bit input, jadi cuma satu digit BCD gitu, ke output 7 bit. Nah, output 7 bit ini spesial karena setiap portnya itu dia terkoneksi ke satu segmen pada 7 segmen display. Jadi, kalau kalian familiar dengan 7 segmen display itu seperti ini. Dia ada sesuai namanya dia ada 7 segmen. Ada segmen A, B, C, D, E, F, dan G seperti itu. Nah, setiap segmen ini itu menjadi satu output di 7 segment decoder. Um, dan kalau kalian bisa lihat, 7 segment display ini tujuannya itu untuk mendisplay angka dari 0 sampai 9 seperti ini. Jadi misalnya kalau di sini A-nya A di sini A, B, coba kalau di zoom lagi. Nah, ini mungkin agak buram tapi pokoknya di sini kan di atas ini A, B,
C, D, E, F itu kan hijau. Nah, hijau tuh berarti on. Dan kalau semua ini on, habis itu G-nya off, maka dia merepresentasikan angka 0 gitu, digit 0. Nah, kalau misalnya B dan C-nya yang nyala, yang lainnya off, maka dia merepresentasikan angka 1. Kalau A, B, C, D-nya nyala, maka dia 2 gitu. Dan seterusnya, sampai akhirnya bisa merepresentasikan semua digit desimal gitu. Jadi pattern-patternnya ini bisa di-display pada 7 segment display. Nah, 7 segment decoder itu meng-convert antara BCD yang kita familiar. Basically BCD itu biner, tapi cuma dari 0 sampai 9 aja karena kan binary coded decimal basically. Nah, tapi daripada kita harus bikin sirkuit sendiri yang mengkonversi dari input BCD itu kan ada 4 input BCD ke akhirnya ke 7 5, 6, 7 output gitu yang each corresponds to satu segmen gitu A, B, C dan seterusnya sampai G. Kita bikin kita maksudnya daripada kita bikin, kita pakai aja itu IC yang sudah ada yaitu 7 segment decoder. Dan di sini yang kita pakai itu adalah IC 7447 dan 7448. Nah, eh, untuk memperagakannya kita bisa lihat ke Proteus nih. Ups. Oke, nah di sini banyak sirkuit, tapi jangan khawatir. Kalau kalian lihat di sini pertama kita punya decoder, decoder biasa yang dari 3 bit binary ke one hot representation seperti ini. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini A0, A1, A2, ini A2-nya yang MSB, A0 yang LSB. Kalau kita counting up, kalian bisa lihat ini berubah gitu. Ini kan 000 berarti 0 dan D1 D0-nya itu 1, berarti angka inputnya itu D angka inputnya itu 0. Nah, terus kalau kita counting up, ini jadi D1, terus kalau kita ini D2, D3 dan seterusnya kayak D4, D5, D6 dan D7. Itu decoder dari 3 bit ke one hot representation. Nah, kalau kalian lihat skematiknya kayak cara buat manualnya gitu, kalian bisa lihat di sini gitu. Ini basically cuma A0, A1, A2, terus setiap kombinasinya dimasukin ke setiap D0, D1, D2, D3 gitu. Ini bisa kalian dapat dari Kemet kalau kalian hitung sendiri. Nah, kalau IC yang sudah ada, yang sudah kita bisa langsung pakai itu ada di sini. Ada 74141. Jadi ini A, B, C, D eh, adalah untuk BCD. Sebenarnya ini dari BCD ke desimal, bukan seperti yang one hot ini, yang dari biner ke one hot. Ini dari BCD yaitu A, B, C, D. Dan habis itu dia mengeluarkan angka dari 0 sampai 9. Digitnya apakah 0 sampai 9 dideteksi di output ini kayak gitu. Nah, seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat 7447 dan 7448. Nah, kedua ini sebenarnya beda. Bedanya sedikit sebenarnya, tapi tetap aja beda dan kalian harus tidak membingungkan antara keduanya. Nah, jadi kalau kita balik ke sini, nah, seperti ini. Nah, ini yang 7447, ini yang 7448. Yang 7447 itu yang kita sebut dengan common anode. Yang 7448 itu yang kita sebut dengan common cathode. Cathode. Nah, seperti ini. Nah, common anode itu eh, adalah seven segment display yang sifatnya itu dia anodanya itu cuma satu. Jadi bisa lihat anodanya ini yang positif ini. Nah, yang sini kan cuma satu. Sedangkan katodanya itu yang kehubung ke masing-masing displaynya, segmennya maksudnya. Jadi ini dari segmen A, B, C dan seterusnya itu sampai di sini itu G. Di sini kehubung satu-satu. Nah, itu common anode. Nah, kalau common cathode kebaliknya, katodanya yang cuma satu di sini atau groundnya gitu. Tapi di sini yang hubung ke masing-masing segmennya itu anodanya, anoda dari LED-nya masing-masing. Nah, kalau kalian lupa soal ini, kalian harus panik. Kalian harus panik
Nah, panik itu ada salah singkatan. PA-nya adalah positif anoda dan NIK-nya adalah negatif katoda. Katoda. Kayak gitu. Jadi ingat-ingat aja bahwa positif itu sebenarnya adalah anodanya di sini atau powernya. Kalau negatifnya itu katoda seperti ini. Jadi kalian harusnya sudah bisa ingat mana yang common anoda, mana yang common katoda dengan melihat gambarnya kayak gini gitu. Nah, mengenai common anode dan common cathode, 7447 itu spesialnya untuk common anode aja. Jadi kalau displaynya common anode, maka pakai yang 7447 yang ini. Nah, kalau yang displaynya common cathode, maka pakainya yang 7448 seperti itu. Tapi fungsionalitasnya sama. Outputnya mereka tetap menghasilkan angka digit yang sama. Jadi misalnya ini kan 0000, maka keduanya ini outputnya 0. Kalau misalnya kita pencet kayak gini, ini kan representasi dari 5, BCD-nya 5 gitu. Nah, ini outputnya 5. Sini juga sama gitu, outputnya 5. Kalau kita misalnya satu-satu semua, oh ini juga sama gitu. Ini nggak bisa kan, ini nggak valid BCD gitu. Tapi misalnya kalau 9, 9 kan kayak gini. Nah, ini ke output gitu. Jadi kalian bisa cek aja dari 0 sampai 9 kayak benar apa enggak. Dan kalau kalian cek semua harusnya benar semua seperti ini. 8, 9 gitu. Kalau keluar dari gitu maka outputnya akan esoterik. Nah, itu adalah decoder dan selanjutnya adalah kita selanjutnya kita ke Oke, nah selanjutnya kita masuk ke encoder. Encoder itu adalah kebalikan dari decoder. Jadi kalau decoder tadi dia mengubah dari em, binary ke one hot atau dari misalnya ini dari kode BCD ke 7 segment itu dia kebalikannya. Dia bisa mengubah dari one hot representation yaitu yang ini nih. One hot itu berarti dia cuma ada satu satu yang on, yang lainnya off gitu. Itu one hot. Nah, habis itu outputnya dia biner. Itu kebalikannya. Dan input dan outputnya juga kebalikannya. Kalau outputnya ada N, maka maksimum input line-nya itu adalah 2 pangkat N. Jadi bisa kurang tapi maksimumnya seperti itu. Nah, um, truth table-nya kira-kira seperti ini. Jadi kebalikannya seperti yang tadi dibilang, inverse-nya. Kalau misalnya D7-nya 1, yang lainnya 0, maka outputnya pasti 111. Itu kan karena menandakan bahwa D7-nya on. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya D2, maka ya 0, 1, 0. Karena ya itu kan angka 2 yang on gitu. Seperti itu. Nah, tapi sini ada problem. Kalau kalian lihat, di sini tuh outputnya nggak semua em, ada gitu. Jadi kan kalau kalian tahu di truth table itu harusnya jumlah baris ya, jumlah row-nya itu ada 2 pangkat berapapun inputnya gitu kan. Sini kan inputnya ada 8. Harusnya 2 pangkat 8 sama dengan em, harusnya itu 256. Harusnya 256. Tapi di sini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris. Cuma ada 8 baris. Jadi kayak kurang gitu. Mana kalau kita masukin misalnya 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0 gitu itu nggak ada di sini outputnya. Nah, untuk solusinya itu kita mempunyai namanya priority encoder seperti ini. Priority encoder tuh tabelnya beda. Di sini banyak XX-nya yang berarti don't care. Nah, sebenarnya priority encoder tuh maksudnya adalah dia memprioritaskan berapa angka dulu untuk dicek gitu kebenarannya. Jadi misalnya kalau kita masukin kayak gini 0000011 maka kan di sini satu sama satunya gitu kan. Tapi di sini satunya itu di ignore, di don't care gitu. Jadi kalau satu-satu ini di don't care, dia cuma ngelihat yang lebih prioritas dan akhirnya dia outputnya itu 001 karena D0-nya di ignore. Jadi atau D1-nya itu text precedence gitu. Nah, kalau misalnya kita masukin kayak gini, alternating.
maka dia lihat yang paling signifikan dulu atau yang paling prioritas dulu. Dan di sini kan yang paling prioritas yang paling kiri, yang MSB-nya, yaitu di sini. Maka dia akan outputnya satu satu satu, walaupun ada satu yang lain di sini, seperti itu. Jadi dia cuma care yang paling prioritas doang. Dan dengan ini dia solve problem kita di mana semua input sekarang terrepresentasi di sini. Nah, kalau kita lihat di Proteus, di sini kita mempunyai uh, priority encoder. Nah, kalau kalian cek kayak input outputnya seperti ini nih. Kalau dari D7, awalnya dari D7 itu kan satu satu satu. Nah, tapi kalau kita mainin yang lain dia nggak berubah karena D7-nya itu prioritas dan yang lainnya kayak don't care, di ignore. Nah, kalau kita misalnya mundur D6 sekarang kan 110. Nah, tapi kalau yang lainnya yang lebih less signifikan daripada D6 on atau off dia nggak peduli. Begitu juga dengan D5 dia tetap 101, D4 juga sama. Kalau D3 juga sama, D2 juga sama kayak gini. Dan D1 juga sama kayak gitu. Nah, terakhir itu D0. Di sini kalian bisa lihat bahwa ada suatu problem. Kalau kalian lihat juga di two table juga ada suatu problem di sini. Ada satu baris yang kelupaan atau satu permutasi input yang kelupaan, yaitu di mana semuanya 000. Jadi kalau 0000000 itu gimana gitu. Di sini nggak ada output yang jelas gitu, nggak ada row yang jelas. Nah, di sini juga sama. Kalau kita masukin 0000001 kan outputnya bener kan 000 karena ini kan menuju kepada D0. Tapi kalau nggak ada output dia juga sama gitu. Jadi di sini ada ambiguitas. Nah, untuk menyelesaikan ini beberapa priority encoder dia punya output yang lebih. Jadi kalau outputnya seperti ini. Jadi kira-kira masukin output biasanya di call V atau verifikasi gitu. Dan basically kalau fungsi outputnya itu dia cuma ngecek apakah salah satu at least salah satu dari inputnya berfungsi atau nyala atau enggak gitu. Jadi basically ada output V, dia itu sebenarnya cuma OR dari semua inputnya. Jadi kan semua inputnya ini D0 sampai D7 di sini. Nah, dia basically cuma ngecek pakai itu doang, pakai OR gate. Jadi kalau kita deketin semua ini supaya lebih rapi. Nah, seperti itu. Dia cuma pakai OR aja. Mungkin kita pakai OR 4 aja. OR 4 terus kita masukin ke OR kayak gitu. Nah, seperti ini. Ini masuk, 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 masuk. Ini juga masuk sini. Ups, sorry. Masuk ke atas lagi. Nah, masuk, 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 dan masuk ke sini. Akhirnya outputnya itu menjadi V, yaitu yang di priority encoder tadi. Nah, kalau seperti ini, kalau kita jalanin, nah, ops, propnya lupa. Nah, kalau kita jalanin, nah sekarang yang D0 sama sama semuanya 0 tuh beda. Kalau semuanya 0, maka V-nya ini off. Berarti ini menandakan bahwa inputnya itu nggak nggak verified gitu, nggak valid. Kalau misalnya salah satu aja satu, maka ini V-nya satu gitu. Dan seterusnya juga ya sama yang lain. Kalau ada satu, at least salah satu, itu kan fungsi dari OR gate. Nah, jadi di sini output V ini untuk memvalidasi apakah inputnya benar atau enggak. Kan input yang nggak benar tuh semuanya nol atau kayak nggak ada pilihan gitu. Nah, berarti V-nya nol. Berarti ini nggak valid gitu inputnya. Tapi kalau ada salah satu aja, nah baru itu inputnya kayak dianggap valid. Nah, selain priority encoder yang ini, kalau kalian mau pakai IC yang udah ada, kalian bisa pakai ini, 74147. Dia itu 10 to 4 line priority encoder. Jadi ini dari decimal digit ke 4 BCD, ke 4 bit BCD, satu digit BCD.
Dan kalau satu lagi ini 74148 itu adalah encoder 8 ke 3. Jadi dari one hot representation seperti yang ini, seperti yang dari 0 sampai 7, ini kan 0 sampai 7 juga. Nah, outputnya juga sama 3 kayak gitu, seperti itu. Nah, kalau kalian mau tahu gimana caranya, kalian bisa lihat spreadsheet, maksudnya datasheet masing-masing dari IC tersebut. Nah, oke, itu adalah semua materi dari modul kelima. Nah, kita masuk ke modul 6 yaitu multiplexer dan demultiplexer. Di sini juga ada dua hal. Pertama adalah multiplexer. Nah, kalau multiplexer itu adalah suatu device yang mempunyai banyak input pinnya, tapi outputnya cuma satu. Sehingga dia ada kayak select lines untuk menyeleksi mana input yang masuk atau enggak. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian harus tahu dulu tentang rotary switch. Jadi, rotary switch itu dia uh, adalah device yang seperti ini. Dia mempunyai beberapa line. Misalnya, kalau dalam hal ini, dalam case ini dia ada 4. Tapi yang penting adalah outputnya satu. Nah, tugas dari ini, kayak batang ini itu untuk menghubungkan dari input mana ke outputnya. Jadi, kalau misalnya dalam hal ini di gambar ini, kan state-nya atau kayak switch-nya ini menuju ke sini. Menuju ke S0 ini. Berarti S0 terhubung ke output. Berarti outputnya itu sama dengan SO sama dengan 1. Atau kalau misalnya SO-nya 0, maka outputnya juga 0. Karena mengikuti SO kan. Ininya S0 gitu. Nah, kalau misalnya dia kehubung ke sini, maka outputnya bukan S0 lagi, tapi S1. Nah, kalau kalau ke S2 maka outputnya magister. Kalau outputnya menuju ke S3 maka outputnya itu udah doktor. Nah, seperti itu. Em, Kalau kita lihat gimana caranya multiplexer bekerja ini sama dengan rotary switch ini. Cuma kalau rotary switch yang memindahkan ininya atau batangnya atau seleknya itu manusia atau mekanikal gitu. Kalau di multiplexer yang menggerakkan ini itu pakai digital atau select lines namanya. Dan kalau em, misalnya rotary switch tadi pakai mechanical, ini multiplexer pakai selector signal seperti yang dijelaskan di sini. Dan multiplexer bisa dibuat dari primitive logic gates karena dia juga device digital. Dan kalau skematiknya seperti ini kira-kira. Dan kalau kita lihat di Proteus untuk lebih jelasnya lagi, kita ada di sini contoh multiplexer yang dibuat dari gerbang logika sederhana. Kalau kalian lihat isinya, seperti ini isinya. Nah, em, jadi dari A, B, C, D ini inputnya, dan S0 dan S1 tuh select lines. Nah, yang penting di sini adalah select lines itu eh, ada N, maka inputnya itu maksimalnya ada 2 pangkat N. Jadi misalnya gini, misalnya kalau select lines-nya kita ada N, kalau select ada N, maka max input, maksimum inputnya, ini bisa kecil tapi maksimumnya yang paling atas adalah 2 pangkat N. Jadi kalau misalnya select-nya em, 4 misalnya, maka maksimum inputnya ada 16 gitu. Kenapa seperti ini? Karena kan kalau select kita jabarin sebagai suatu angka biner gitu. Jadi select kan ada 4 maka ada 4 bit gitu kan. 4 bit atau n bit lah kira-kira. N dalam hal ini 4 gitu. Berarti kan ada dari 0000 sampai akhirnya 111 itu ada totalnya 16. Nah, 16 ini berarti setiap satu row ini dia bisa memilih satu input line kayak gitu. Jadi dari 00 dia milih input line yang ke 0 sampai 111 itu dia input line yang ke 15. Berarti ada total maksimum input 16 seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ini cara kerjanya adalah kayak gini. Select lines-nya ada 2, maka inputnya maksimum ada 4 seperti yang ini. Nah, cara menselect-nya itu pertama-tama A, B, C, D dia masuk ke salah satu N seperti ini. Dan N di sini itu adalah kayak rotary kayak switch-nya yang tadi yang di mechanical rotary switch kalau kalian lihat. Ini part yang besinya ini yang menghubungkan antara input ke outputnya. Itu N gauge-nya. Nah, di sini
caranya adalah ini dihubungkan ke select lines ya. Jadi select lines-nya yang memilih mana ya input yang bakal dihubungkan ke OR ke F-nya ini ke outputnya ultimately atau enggak. Nah, di sini misalnya ini kan terhubung ke A. Kita memilih A dia terhubung ke F atau enggak itu dengan cara kita ngelihat select-nya apakah select-nya itu 00. Karena kan A-nya ini sini eh, adalah input line ke 0. Maka kita harus cek apakah dia 00 dengan cara menghubungkan N-nya ke sini. Nah, kalau ini ngecek karena ini B kan 01, maka kita ngecek apakah S0 dan S1-nya itu 01. Nah, jadi kayak gini nih. 0, ini kan sini 0, 1 di sini. Sini. Dan seterusnya. Itu pokoknya skematiknya kalian bisa pelajari lagi kalau lebih kalian interested. Nah, kalau kita cek kayak behavior-nya gimana. Sekarang select 0 dan select satunya 00. Maka outputnya di sini akan mengikuti A doang. Jadi kalau kita mainin A tuh, dia F-nya ngikutin, tapi yang lain enggak. Yang lain enggak tuh. Nah, kalau S0, S1, S0-nya 01, maka yang lain enggak peduli, tapi B dia ngikutin. Sama juga dengan 10, maka yang lain enggak mengaruh kecuali C. Dan kalau 11, maka yang lain enggak ngaruh kecuali D. Seperti itu. Itu multiplexer. Nah, sekarang kita ke saudaranya multiplexer, yaitu demultiplexer. Demultiplexer itu kebalikan dari multiplexer, sesuai namanya kan, cuma tambahin D, demultiplexer sama multiplexer. Nah, kebalikannya gimana? Jadi, kalau multiplexer, dia ada banyak input dan satu output doang. Ini kebalikannya. Dia punya satu input doang, yaitu kalau kalian lihat di skematik ini, itu di sini, dan banyak output. Nah, banyaknya output itu tergantung select lines-nya ada berapa. Jadi misalnya kalau select lines-nya ada N, maka outputnya itu maksimalnya 2 pangkat N. Dan em, di sini select lines-nya sama kayak multiplexer, dia menseleksi mana mana output lines yang akan dipilih untuk meneruskan nilai dari input lines-nya. Jadi, em, oh ya ini kayak skematik, maksudnya kayak gambar logo dari multiplexer sama demultiplexer. Kalau multiplexer kan tadi satu sorry ini yang multiplexer. Multiplexer tadi cuma satu output tapi banyak inputnya. Ini multiplexer dan select lines-nya. Select lines-nya ini yang ada di sampingnya ini. Kalau inputnya di sini, outputnya di sini. Nah, kalau ini itu demultiplexer. Jadi dia inputnya cuma satu, outputnya banyak, dan di mana dia mau kayak terhubung, mana mana output yang terhubung ke inputnya, yang sesuai dengan nilai inputnya itu di select dengan select lines seperti itu. Nah, kalau kita lihat ke protes untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini demultiplexer yang dibuat dari gerbang logika sederhana. Kalau kita lihat isinya seperti ini. Nah, ini basically hampir sama dengan multiplexer, di mana N di sini itu sebagai kayak selektornya gitu. Logika seleksinya ada di N-nya. Nah, inputnya itu masuk ke semua N-nya, tapi mana N yang kebuka itu tergantung sama S0 dan S1. Dan ini sama persis dengan yang multiplexer. Jadi di sini karena ini yang ke 0, maka kita ngecek apakah S0 dan S1-nya itu 00. Ini 01, ini 010, dan ini 11, seperti itu. Dan kalau kita lihat behaviornya, kalau ini 00, maka A-nya ini yang jadi nilai eh, inputnya, yaitu dalam hal ini F. Jadi misalnya kayak gini. Tuh, cuma A-nya doang. Yang lainnya 0 semua. Defaultnya kalau nggak kehubung sama F itu dia 0 semua. Kalau sekarang 01, maka B doang. Kalau 10, maka jadi C. Dan kalau 11, maka jadi D. Seperti itu. Nah, kalau ada hal yang menarik kalau kalian hubungin antara multiplexer dan demultiplexer. Kalau misalnya kalian hubungin kayak gini. eh, jadi F-nya di sini, F di multiplexer, yaitu output multiplexer, masukin ke input dari demultiplexer. Nah, oke. Nah, misalnya kalau select-nya sama gitu, kalian bisa lihat
A-nya masuk ke A gitu, kalau seleknya sama. Terus kalau misalnya kita masukin seleknya kayak gini, B masuk ke B gitu. Terus kalau C masuk ke C dan D masuk ke D kayak gitu. Ya. Nah, selain itu kalian juga bisa lihat properti yang unik kalau kalian menggabungkan dari decoder ke encoder juga. Jadi kalau kita coba kayak eksperimen aja, misalnya ini dihapus dulu, terus kita hubungkan dari encoder langsung ke sini. Nah, cek. Nah, sini eh sini semua 000, tapi kalau ini jadi kalau kita tambahin satu jadi satu di sini. Kan ini kan karena ini decoder mengencode jadi one hot, terus dari priority encoder jadi dari one hot ke binnya lagi. Jadi apa yang di output di inputnya sini mirror dengan apa yang di output ke sini gitu. Jadi sama persis gitu. Seperti itu. Nah, ini cuma suatu trivia aja, suatu yang eksperimental aja. Kalau kalian mau ngubungin antara decoder dengan encoder, multiplexer dan demultiplexer seperti itu. Nah, akhirnya kita bisa lihat IC beneran yang kalian bisa langsung pakai. Jadi kalian nggak harus buat dari awal multiplexer sama demultiplexer. Mereka ini udah common enough di mana ada IC yang dibuat spesial untuk mereka. IC pertama adalah IC untuk multiplexer, yaitu 74153. Nah, 74153 itu eh, dari 4 ini jadi satu output. Dari empat input jadi satu output. Dan select range-nya di A dan B. Nah, kalau yang selanjutnya ini 74155 itu adalah demultiplexer. Jadi dari satu satu input sini, ini satu input. Kalau E-nya ini enable-nya, dia jadi 4 output. Jadi ada 4 output lainnya itu satu y nol, Y1, Y2, Y3 seperti itu. Dan di sini select range A dan B juga. Sama seperti yang multiplexer. Dan kalau kalian mau tahu cara kerjanya, kalian bisa lihat skematik atau datasheet yang ada di internet tentang kedua IC ini. Nah, dengan itu berarti video ini telah selesai. Mudah-mudahan kalian terbantu dengan video ini dan selamat mengerjakan praktikum.